Namo Buddhaya, Astungkare, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, sahabat Esa. Kali ini topik kita tidak jauh-jauh dari materi energi, ya. Namun kali ini ada pembahasan yang kita sebut sebagai cakra. Oke, mungkin cakra ini bagi beberapa teman-teman yang ada di sini seperti ada yang agak awam untuk mendengar kata cakra. Mungkin cakra ini biasa kita lihat ada di beberapa animasi, ya, di animasi-animasi yang biasa ditonton oleh anak-anak kita ataupun kita juga ikut nonton dengan animasi itu ya. Nah, mungkin kita bahas cakra ini juga di YouTube, biasanya juga ada beberapa materi cakra ini agak simpang siur, agak berbeda yang akan kita bahas di ESA. Nah, kalau untuk ESA sendiri, cakra ini mungkin kita sebut saja sebagai panca indera. Jadi panca indera ini dari tubuh kita sebenarnya ada 118 panca indera ataupun cakra. Hanya saja kita bagi yang gampang untuk kita pelajari dan kita simak, itu adalah 7 cakra dan ini juga paling umum dan paling gampang di searching di Google. Ya. Nah, 7 cakra ini kita bisa lihat di beberapa media dan beberapa informasi. Biasanya 7 cakra ini digambarkan garis lurus dari bawah ke atas, ataupun dari cakra dasar ke cakra mahkota. Namun, kepada keluarga Esa, di sini cakra yang akan saya sampaikan, ini agak berbeda, seperti yang tadi saya bilang. Di mana kalau kita lihat cakra-cakra ini, yang paling dasar yang warna merah, itu ada di antara anus dan kelamin, lebih tepatnya di tulang ekor. Nah, yang kedua, kita akan lihat cakra yang disebut Manipura, warnanya orange, ya. Kemudian, nah ini yang agak berbeda, ya, di mana cakra ini tidak lurus ke atas di antara cakra-cakra yang biasa kita dengar atau kita pelajari di beberapa media. Untuk solar plexus sendiri, di sini saya meneliti bahwa dia adanya di 4 jari di sebelah kiri pusar. Ya, dari pusar kita hitung aja 4 jari, kita tempel, itu solar plexus adanya di sebelah sana. Dia warnanya agak kekuningan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, yang keempat, itu yang disebut cakra jantung. Nah, kalau di sini kita menyebutnya cakra jantungnya itu tepatnya ada di ulu hati, warnanya hijau. Nah, biasanya di beberapa media atau di beberapa materi, cakra jantung ini adanya di sini. Ya, di sini berarti dia tidak di ulu hati. Kalau kita di ulu hati, jadi di antara tulang rusuk, ya, ini tulang rusuk kita, dia ada di bawah, di ulu hati. Ya, jadi kalau cakra jantung, kalau kita adanya di sini. Nah, ini kalau di kita juga ada teknik pelatihan, di mana sebenarnya cakra jantung ini juga sebenarnya cakra utama dari 7 tadi. Jadi terdiri dari 3 cakra. Hanya dari 3 cakra ini yang mana dulu yang akan kita pelajari, ya itu biasanya di ESA kita akan mempelajari dulu yang disebut cakra jantung karena dia menopang cakra bawah dan menopang cakra atas. Namun di beberapa pertanyaan teman-teman, biasanya yang sering ditanya kenapa harus dilatih cakra tengah, padahal yang kita sering pelajari itu yang kita latih itu cakra dasar. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Ya, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan dan kita jawab pertanyaan ini, kita akan menyimak cakra selanjutnya, ya, di mana ini adalah cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan, ya, itu adanya di sini, ya, teman-teman, bisa kelihatan. Jadi ini juga sebagai pengatur di mana elektromagnetik yang kita akan dapatkan di pelatihan di cakra jantung. Nah, kemudian berikutnya ini agak fenomenal dan sering kita dengar yang disebut cakra ajna atau mata ketiga. Ya, mata ketiga ini biasa berhubungan dengan anak-anak indigo yang memiliki kelebihan. Biasanya kelebihan ini juga ada yang bisa mendengar, merasakan, melihat, ya, melihat ini juga terbagi ya. Tapi yang biasa paling umum yang biasa melihat kayaknya sekilas ya, tidak sangat real juga. Ya, ini tergantung pola spiritualnya, bagaimana dia menjaga spiritualnya supaya bisa melihat dengan jelas. Ini juga ada beberapa tahapannya.
Nah, kemudian yang terakhir yang kita lihat itu adalah cakra mahkota, di mana cakra mahkota ini adanya di satu jengkal di atas ubun-ubun, ya. Satu jengkal di sini, ya. Jadi tidak dalam tubuh. Kemudian sebelum kita masuk lebih dalam, ya, cakra-cakra ini teman-teman jangan heran kalau di bedah tubuh kita itu tidak akan kelihatan cakra-cakra ini. Karena dia bentuknya adalah mikrokosmos. Ya, di mana mikrokosmos di tubuh kita adalah alam semesta kecil, sedangkan makrokosmos adalah alam semesta besar. Jadi kita sering mendengar bahwa tubuh kita itu adalah bagian tubuh yang diciptakan sama dengan rupanya. Ya, atau kita bisa sebut pencipta. Nah, makanya kita juga sering dengar bahwa tubuh kita ini alam semesta kecil yang disebut mikro, ya, atau mikrokosmos. Di mana tubuh kita dari cakra-cakra ini itu kalau dibedah nggak kelihatan, tapi bagi yang memiliki kelebihan itu bisa kelihatan warna-warna tubuh kita itu yang orang bilang panca aura ataupun pancaran warna-warna aura kita. Ya, ini pancaran aura ini termasuk karismatik, ya, di mana warnanya itu berbeda-beda. Nah, ini disebut sebagai aura. Nah, biasa tuh di klinik-klinik ada buka aura, segala macam foto aura, ya. Nah, kemudian dari aura-aura ini, warna-warna cakra ini, itu biasanya hanya beberapa anak yang bisa melihatnya. Jadi bukan berarti anak indigo itu dapat melihat dengan jelas. Ya, ini ketergantungan kedekatan si personalnya kepada alam semesta. Ya, di mana itu ada frekuensi tubuhnya dengan alam semesta kita. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, ya, mungkin teman-teman silakan di subscribe, ya, di like ataupun di komen untuk kita kembali membangun keluarga Esa ini supaya lebih besar, ya, di mana banyak yang mempelajari teknik-teknik yang juga akan kita paparkan dan materi-materi yang akan kita berikan. Nah, kemudian mari kita silakan melihat di mana cakra ini ada frekuensi, ada gambar peta mikrokosmosnya, di mana juga ada peta berdasarkan mesin yang saya teliti sendiri dan saya juga sudah mencari beberapa materi yang berhubungan dengan mikrokosmos di tubuh kita, ya. Cuman itu sangat susah dipaparkan dan beberapa media bisa dibilang hampir saya tidak temukan bahwa mereka menjelaskan tentang peta-peta ini. Namun dengan saya mempelajari dan saya melakoni, ya, termasuk saya juga mendalami energi ini juga karena saya juga tidak belajar, ya, semua otodidak. Nah, mungkin teman-teman ada yang saya sampaikan, ya, kalau teman-teman ada masukan silakan di komen, karena juga ini hasil penelitian saya sendiri. Oke, mari kita masuk ke dalam pemaparannya. Oke, kita masuk lagi ke dalam gambar ini, ya, dimana yang kita lihat di layar pertama adalah tulisan 3 lapisan pancaran cakra. Cuma sebelum kita masuk lebih dalam, dimana cakra ini yang kita akan bahas itu sebenarnya ada 118 cakra, terdiri mayor dan minor. Kemudian yang paling sering kita pelajari dan kita tanggapi di beberapa kayak media itu disebut 7 cakra, ya. Jadi 7 warna. Nah, kemudian yang di sini yang agak berbeda di mana cakra-cakra ini tidak semuanya garis lurus seperti yang kita dapatkan di Google, di YouTube, segala berbagai media, di buku, ya. Mungkin teman-teman di sini yang sudah mempelajari cakra mungkin tidak begitu asing lagi, apalagi yang sudah berlatih, ya. Di pelatihan lain-lainnya kan sudah mulai banyak, ya, tempat pelatihan tentang energi, ya. Kemudian kita lihat lagi di mana cakra anahata di sini biasanya yang kita dapatkan di luar sana itu di tengah-tengah dada. Cuman di sini itu adanya di ulu hati. Ya, ini yang berbeda, ya. Karena ini hasil penelitian saya sendiri dan sudah banyak teman-teman yang sudah merasakan manfaatnya waktu kita melatih cakra yang ada di tengah sini. Nah, kemudian berikutnya seperti solar plexus, ya, ini agak menyamping, ya, tapi dia ke arah kiri.
ya. Nah, kemudian kita balik ke 7 cakra ini. Sebenarnya itu terdiri menjadi 3 cakra utama, ya. Dimana mungkin saya sebutnya sebagai Tantien. Nah, di sini ada Tantien tengah, kemudian ada Tantien atas dan Tantien bawah. Nah, 3 Tantien ini memancarkan sebuah sinyal ataupun frekuensi ataupun pancaran aura. Jadi nggak mesti ada orang yang punya mata batin baru bisa membaca cakra-cakra ataupun lapisan aura setiap manusia. Nah, kemudian dari cakra-cakra ini, ya, kita lihat ini yang paling bawah ini lapisan pertama, dia dari 2 jari di bawah pusar itu sampai ujung kaki. Ya. Nanti untuk dominan dan tidaknya itu ada halaman berikutnya. Misalnya cakra-cakra ini kekuatannya berlebihan atau kurang. Dia sebenarnya cakra ini nggak boleh kurang, nggak boleh berlebihan. Ya, harus netral ataupun bersinergi dengan semua cakra-cakra ini. Nah, kemudian lapisan kedua itu dari solar plexus sampai tenggorokan. Kemudian berikutnya itu dari ajna sampai ke mahkota. Nah, makanya kenapa saya sebut sebenarnya yang kita perlukan adalah cakra ini bisa harmonis, ya, saling bersinergi. Waktu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, ya, itu energinya akan membentuk dari ujung kaki sampai ujung 1 jengkal di atas kepala, itu memancar satu aura yang optimal, itu menjadi bulat seperti ini, ya. Oke, ini adalah gambar berikutnya, dimana jika cakra mengalami energi yang kurang, itu berakibat pada organ-organ. Nah, kita bisa simak yang paling bawah, yang paling pertama. Nah, yang paling pertama kita akan lihat root chakra atau chakra seks, ya, dimana untuk posisinya antara anus dan alat kelamin, ataupun dia ini ada dia di tulang ekor. Nah, itu biasanya berakibat pada alat kelamin, ya, ginjal dan tulang belakang. Yang kedua, sakral chakra ataupun tantien bawah. Ini adanya di 2 jari di bawah pusar. Ini berhubungan dengan kandung kemih, prostat, ovarium, ginjal, ya. Kandung empedu, ini usus kecil dan limpa, ya. Kemudian yang di ketiga, solar plexus, ini 4 jari sebelah kiri dari pusar. Ini berhubungan dengan usus besar, pankreas, hati, kandung kemih, perut, dan snap atas. Kemudian di heart chakra, chakra jantung ataupun tantien tengah, itu berhubungan dengan organ-organ besar seperti jantung dan paru-paru. Nah, kemudian berikutnya di throat chakra, ini di antara tenggorokan dan tulang dada tengah. Ini berhubungan dengan saluran yang ada pada paru-paru atau bronkial, kemudian pita suara, sistem pernafasan, semua area mulut termasuk lidah dan kerongkongan. Kemudian berikutnya itu adalah third eye chakra ataupun ajna. Ini biasanya fenomenal, ini berkaitan biasanya dengan anak-anak indigo ataupun yang memiliki kelebihan yang disebut mata batin, ya. Ini berhubungan dengan kelenjar pada mata atau hipofisis, kemudian gland pineal dan semua area otak termasuk otak kecil dan otak besar. Ya, kemudian yang terakhir di crown chakra, chakra mahkota. Ini 1 jengkal di atas kepala. Ini berhubungan dengan sumsum, tulang belakang dan batang otak. Ya, kurang lebih untuk posisinya sudah saya jelaskan. Kemudian untuk organ-organ ini, ya, ini akan terpengaruh jika cakra-cakra ini down, ya. Tapi kalau yang kita cari misalnya keharmonisan, ya, misalnya udah masuk ke pengontrolan, misalnya contoh itu yang throat chakra, chakra tenggorokan, ini biasanya orangnya pintar nyanyi. Kemudian kalau menjadi seorang MC, dia juga ngomongnya nggak terbata-bata. Nah, ini udah masuk ke dalam kontrol, ya. Oke, kemudian untuk cakra ini kalau dibedah secara medis itu nggak ketemu, ya, teman-teman, ya. Karena bentuknya tetap mikrokosmik, ya. Akan saya jelaskan apa itu mikrokosmik. Mari kita masuk ke halaman berikutnya. Oke, kita lihat kembali pada halaman yang saat ini ada di layar, ya. Dimana sebelumnya sudah saya sebutkan cakra ini tidak boleh over, tidak boleh down. Kalau down contohnya berakibat pada organ, tapi kalau over berakibat pada sifat. Nah, kita lihat kembali mungkin dari paling bawah, root chakra atau chakra seks.
Ini zat-zatnya ini secara sains bisa kita pelajari juga ya. Ini secara biologis ya. Dimana yang disebut zat gonad ataupun ovarium ya. Dimana ini adalah sel pembuahannya ya. Ini kalau di over ini daya hidupnya kuat sekali ya. Karena dia berhubungan dengan cakra sakral, ini ada zat adrenal. Ini pasti barengan dengan hasrat ataupun fantasi. Nah, ujung-ujung sifatnya akan menjadi arogan. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, misalnya contoh solar plexus. Solar plexus ya. Ego emosional berhubungan dengan zat timus, keterbukaan, kemudian zat teroid, logika dan pengetahuan. Nah, ini berakibat dalam sifatnya menjadi melankolis. Ya. Nah, kemudian misalnya kita berikutnya ini zat pituitari, ini otoritas, cara pandang, kebijaksanaan, ini jadi konseptor. Nah, misal kita ambil contoh yang paling bawah, ini arogan ya. Dimana ini biasanya orangnya suka berbicara tentang kelebihan-kelebihannya, ya, egonya, kehebatannya, ya, sudah menjadi apa, bagaimana, ya, apa ataupun yang parah banget ya kata orang senggol bacok ya seperti itu ya. Ini arogan ya. Kemudian juga misalnya kalau udah punya suami istri biasanya juga sangat susah untuk menjaga keharmonisannya ya. Karena gampang tergoda dengan yang lainnya juga seperti itu. Nah, kemudian yang ke berikutnya ini kita akan lihat melankolis. Ini gampang dibohongi ini biasanya. Karakter seperti ini gampang dibohongi. Ya, karena kalau misalnya lihat film gampang nangis, dengar gosip orang yang lumayan sedih, ini bisa ikut nangis, ya. Nah, ini juga nggak begitu bagus ya. Jadi gampang dibohongi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini konseptor. Ini orangnya banyak ngomong, ya, banyak ide-idenya, ya, banyak sekali, ya. Tapi actionnya nggak ada biasanya, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat di halaman berikutnya. Nah, di halaman ini kita akan lihat tentang kesadaran diri ataupun jati diri. Sukma Untorogo atau wadah pengolah mental. Nah, sebenarnya nggak cuma dalam meditasi ya, dalam kehidupan kita juga ada ujiannya. Ya, di meditasi ini malah agak detail. Misalnya contoh di ujian paling pertama itu, setiap orang itu pasti di fisik. Ya, kenapa di fisik? Nah, kenapa juga di pelatihan kita, kenapa di cakra jantung dulu yang dilatih? Nah, mungkin di sini saya jelasin dikit ya. Dimana kalau kita latih cakra jantung, dia menyeimbangkan 3 cakra bawah, 3 cakra atas. Karena dengan jiwa yang bersih, fisiknya secara yang punya sakit fisik ya itu minimal sembuh. Ya. 80% ataupun sampai 90%. Nah, kemudian secara fisik ada juga secara mental. Ya, emosional. Misalnya pernah ada rasa kecewa, dendam, ya, itu harus dibuang dulu. Makanya dalam pelatihan heart chakra itu akan keluar otomatis. Makanya saya bilang kepada semua peserta, ya teman-teman itu jangan ditahan, ya. Misalnya pengen nangis, pengen ketawa, pengen teriak segala macam dalam pelatihan itu, ya. Kemudian kita lihat kembali, misalnya di fisik. Nah, gimana dalam pelatihan meditasi biasanya kita duduk bersila. Tapi duduk bersila ini biasanya badannya itu nggak begitu bagus ya. Contohnya duduk bentar pegel, encok, ya, kesemutan. Jadi nggak bisa lama meditasinya. Nah, makanya kenapa kita benerin dulu cakra jantung supaya meditasi yang lainnya itu lebih dimudahkan. Termasuk dalam kehidupan. Kita bagaimana mau cari rezeki jika fisiknya juga nggak bagus, sakit-sakitan. Ya, ini sebenarnya sama aja, ya. Kemudian kita akan lihat di ujian kedua itu eterik. Eterik ini kalau dibilang secara kulit itu adalah 0 sampai 2 cm. Biasanya ada hawa panas dingin, sama dengan astral. Cuman astral dia lebih tebal. Ya. Ini adanya di 2 sampai 4 cm. Bukan berarti astral itu gaib ya, bukan ya. Tapi ada hawa-hawa yang muncul di sekitar tubuh kita. Ya. Oke, kemudian berikutnya ini paling sering. Nah, biasanya kalau yang udah masuk meditasinya lumayan bagus,
Ujung-ujung dia nggak pernah latihan lagi karena ke arah mental. Mental itu apa? Rasa malas. Padahal sudah tahu itu bagus, tapi tetap nggak mau dijalanin ataupun jadi rutinitas yang baik. Padahal cuma 5 menit, 10 menit itu sangat bagus. Tapi malas-malesan. Nah, ini udah kena mental. Ya, ini sering sekali terjadi. Ya, nggak ada semangatnya lagi gitu loh. Nah, kemudian yang mulai ke atas ini emosional. Ini udah kalau ke arah emosional biasanya tuh ada pembawaan diri yang dimana, dimana dia ini mulai terbelenggu dengan kehidupannya. Ya, ini ujiannya cukup lumayan. Ya, mungkin ada beban-beban yang dipikul, akhirnya dalam meditasi pun terganggu dan terbawa di dalam latihan. Ya, ini biasanya ke arah pikiran. Ya. Nah, kemudian berikutnya ini yang terakhir, sebenarnya ini dengan keilahian nih. Nah, biasanya udah masuk ke tahap level yang akhir. Ini biasanya tentang kepercayaan. Ya, tentang yang kita yakini. Biasanya mulai ragu, mulai bimbang. Ya. Tapi saya tetap ingatkan apa yang Anda yakini itulah yang terbaik. Jangan sampai Anda nggak percaya sama sekali, karena itu juga ada satu tiang itu membuat kita itu lebih baik lagi perjalanannya. Jangan sampai bimbang dan akhirnya tidak ada keputusan sama sekali. Ya, oke, saya harap semua yang ada di sini yang menyimak ini tetap kokoh dengan apa yang sudah diyakini, lebih khusyuk ya, lebih mendalami arti dari sebuah kepercayaan. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a